Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anissa Sikumbang, NPM 2005170260P, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mini research saya yang berjudul laba. Definisi laba menurut para ahli ialah, menurut Stis Sokusen pada tahun 2004, laba merupakan pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukur nilai yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor dan entitas kekayaan yang sama dengan posisi awalnya. Sedangkan menurut Komite on Terminology ataupun Sylvan Safriha 2004 mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Dan menurut Belkawi tahun 1993, laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan, pembayaran dividen, pedoman investasi, pengambilan keputusan, dan unsur prediksi. Karakteristik laba. Kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Perubahan terjadi dalam suatu periode sehingga harus diidentifikasi kondisi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Yang terakhir, perubahan dapat dinikmati, didistribusikan, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran, asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Kemakmuran dapat berupa aset bersih perusahaan, modal pemegang saham, kekayaan investasi, sumber daya elektronik, dan apapun yang dapat dinilai dengan uang. Adapun tujuan dari pelaporan laba ialah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba tersendiri bagi perusahaan dapat digunakan sebagai berikut ini. Yang pertama sebagai dasar pembagian dividen. Kedua sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Ketiga sebagai pengukur prestasi manajemen. Keempat sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Kelima sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang keenam sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Yang ketujuh sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang terakhir sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian. Laba yang berkualitas. Laba yang berkualitas adalah laba yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu yang memiliki karakteristik relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas atau konsistensi dalam pengukuran masing-masing kriteria kualitas tersebut secara terpisah. Kemampuan laba dalam laporan keuangan untuk menjelaskan kondisi laba perusahaan yang sesungguhnya sekaligus digunakan dalam memprediksi laba yang akan ada di masa depan. Laba yang berkualitas menunjukkan keoptimisan yang dapat memprediksi laba untuk selanjutnya. Nah, laba yang tidak berkualitas adalah seperti berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan disebabkan karena banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan kecurangan di dalam laporan keuangannya yang mencatatkan laba yang tinggi tetapi tingkat pengembaliannya yang relatif kecil. Faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya laba. Hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti menunjukkan bahwa penyebab turunnya pendapatan laba yaitu pada faktor internal perusahaan. Adapun beberapa faktor tersebut sebagai berikut ini. Yang pertama, pelayanan perusahaan yang buruk. Yang kedua, strategi pemasaran yang kurang maksimal. Yang ketiga, tarif biaya pengiriman yang tidak bersaing. Yang keempat, harga yang lebih tinggi. Yang kelima,
harga jual produk ataupun jasa sangat sensitif. Kualitas produk dan atau jasa menurun. Upah karyawan yang enggan ditingkatkan. Kedelapan, fasilitas dari perusahaan itu sendiri. Sekian presentasi mini research saya yang bertopik dengan laba. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.